Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala babu haqqil walidaini. Ini adalah bab menjelaskan hak-hak kedua orang tua. Qala al-faqih Abu Layth Samarkandi rahimahullahu taala hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibn Muhammadin Naisaburi ila akhir ani ibn Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ma min mu'minin lahu abawani." Tidaklah seseorang yang masih mempunyai kedua orang tua. Itu kata Abdullah bin Abbas. Tidaklah seseorang mukmin yang masih mempunyai kedua orang tua, fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatallahu ma babaini minal jannah. Fayusbihu. Kemudian ia berbuat baik kepada keduanya. Tidaklah demikian kecuali Allah bukakan untuk dia dua pintu surga. Tidak penting persoalan dua pintu. Yang terpenting adalah terbukanya pintu surga. Wala yaskhatu alaihi wahidun minhuma. Tidak pula salah seorang dari keduanya yang murka kepada si anak, yang benci kepada si anak. Fala yardallahu ta'ala anhu. Kemudian Allah pun tak suka dengan anak itu. Hatta yurdiya. Sehingga orang tua itu meridhoi. Jadi, tidaklah salah satu dari kedua orang tua itu murka kepada anaknya, dan Allah pun murka juga kepada anak itu, kecuali orang tuanya meridhoinya. Hatta yardo. Hatta yardo. Ya. Jadi, tidaklah orang tua yang murka sama anak, maka Allah pun tak ridho juga sama si anak itu. Sampai orang tuanya ridho. Bahasa ridho untuk kita rela. Jadi, tidaklah salah seorang dari satu kedua orang tua itu murka sama anaknya, kemudian Allah tidak rela kepada anak itu. Sampai kapan Allah rela sama anak itu? Hatta yardo. Sampai orang tuanya rela kepada dia. Ini hubungan antar sesama manusia. Wa in kana zaliman, ditanya orang kepada Abdullah bin Abbas. Sekalipun orang tuanya zalim. Zalim maknanya adalah musyrik. Sekalipun orang tuanya musyrik. Wa in kana zaliman. Sekalipun orang tuanya musyrik. Jadi, relasi orang tua dengan anak itu tidak putus. Hanya persoalan perbedaan agama. Tidak putus sama sekali. Hanya memang tidak boleh mematuhi orang tua kalau itu mengakibatkan durhaka kepada Allah Ta'ala. Hadis sahih di antara riwayat Imam Ahmad. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada satu bentuk kepatuhan apapun kepada siapapun jika itu merupakan durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini harus dipahamkan nih. Jadi kepada siapapun kita tidak boleh patuh jika itu mengakibatkan kita durhaka kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau arahan atau perintah atau kesenangan orang tua kepada kita dalam kaitan dengan maksiat, kita tak boleh patuhi. Walau orang tua sakit hati, dia sesungguhnya salah, si orang tua. Jadi orang tua sakit hati kepada kita karena kita benar, dan kalau kita patuhi orang tua akibatnya kita durhaka kepada Allah, itu tidak masuk dalam ancaman ini. Ini mau hati-hati jemaah. Jangan semua kemauan orang tua diikuti, nggak bisa itu. Itu keliru total. Ya. Ada juga riwayat hadis ini marfu, artinya langsung kepada Rasulullah. Kalau tadi kita hanya dengar dari Abdullah bin Abbas, ini langsung dari Rasulullah. Tidaklah seorang anak berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, kecuali Allah buka untuk dia kedua pintu neraka.
Jika satu yang dia jahati, maka satu pula terbuka pintu neraka. Lah, nggak perlu kita cari tahu satu atau dua. Yang jelas tindakan jahat kepada orang tua itu membuka pintu neraka. Itu yang penting. Cuma kan repot kalau orang tua yang bangsa tersinggung. Anaknya nggak punya salah, orang tuanya yang sakit hati. Berdosakah anaknya? Tidak. Dia mah. Ini jangan mudah-mudahnya hadisnya orang tua. Tunggu dulu. Kan? Tunggu dulu. Anaknya bangun rumah, orang tuanya nggak dikasih datang. Orang tuanya tersinggung. Mentang-mentang kau udah kayak, bukan. Maksud anaknya ini sekarang sedang proses pembangunan. Nanti kalau datang kan nggak nyaman. Kenapa akulah atau apa? Maksud si anak kalau sudah selesai, silakan datang. Tapi kan kita suka memutuskan sesuatu berdasarkan pikiran kita yang belum tentu itu sebenarnya. Itu banyak persoalan kita. Bang, usah ngangguk-ngangguk, Bang. Macam apa aja saya. Kan itu pikiran saya. Karena saya orang yang nggak suka diangguk-angguk. Tapi ternyata ngangguk-ngangguk beliau. Kan saya nggak suka. Padahal saya kan nggak pernah nanya beliau mengapa ngangguk. Kan boleh jadi entah tengkuknya sakit, pegal. Tapi tidak. Saya paham ini orang apa ini. Nah, saya pun cerita ke ini. Teruslah semua beliau jadi buruk di pandangan kita semua. Kita terbiasa memutuskan berdasarkan pikiran kita sendiri yang kita tidak tanya orang itu. Saya ingatkan kita, janganlah bawa mati nanti dosa gratis. Hati-hati, jamaah, kita bakal pulang semua. Bakal pulang. Itu yang pernah juga saya sampaikan di kita. Satu lorong kita. Tetangga kita diundangnya, kita enggak. Ya sudah. Selesai. Lantas kita, ini begini, ini begini. Kita pasti dapat dosa. Karena kita menghukum dia yang tidak mengundang berdasarkan pikiran kita tentang dia. Kan dosa terus. Kita pulang nanti terkejut-kejut. Kok banyak kali dosa aku? Kok banyak kali? Kan? Boleh paham insyaAllah nih. Seterusnya, dari Atha, qala, dia mengatakan, qala Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rabbi ausini, Tuhan berilah aku nasihat. Mungkin kalau di terjemahan wasiat. Berilah aku wasiat. Maksudnya nasihat. Qala usi kami. Aku nasihatkan engkau agar senantiasa bersama aku. Qala usi kami ummika. Ya. Kemudian Allah katakan lagi, usi kabi. Kemudian Nabi Musa katakan lagi, usi nih. Beri aku lagi wasiat ya Allah. Beri aku lagi nasihat. Kata Allah Ta'ala, usi kabi ummika. Aku wasiatkan engkau bersamai orang tuamu. Membersamai, jamaah. Saya menggunakan kosakata membersamai. Bukan bersama. Karena bersama belum tentu membersamai. Jauh pun jarakmu dari orang tuamu, kau tetap bisa membersamai orang tuamu. Dekat engkau sama orang tuamu serumah, belum tentu membersamai. Jadi kata Allah Ta'ala, usika bi ummika. Kalau bahasa Arabnya pakai bi. Usika bi ummika. Kuwasiatkan kau dengan ibumu. Maksudnya bersama ibumu. Lagi Nabi Musa kata, usini. Kata Allah Ta'ala, bi ummika. Sampai berapa kali itu? 1, 2. Baru yang ketiga, usika bi abika. Bersamai pula ayahmu. Ini bukan menunjukkan ibu di atas ayah. Ini keliru selama ini. Ibu di atas ayah lah. Bagaimana ibu bisa di atas ayah? Yang dimaksudkan di sini bukan ibu di atas ayah, tapi prioritas ibu.
Apakah diprioritaskan dia berarti di atas? Tidak. Karena macam mana hebatnya engkau 9 bulan itu sampai dia menyabung nyawa, itu pantas diprioritaskan. Bukan dia di atas saya. Kalau dia di atas saya, binnya bin ibu. Bukan bin ayah. Tapi kau selaku orang berakal, 9 bulan itu nggak mudah. Lantas apa jasamu membalas itu? Dan tidak mungkin jasa 9 bulan itu bisa terbalas. Tahu-tahu disebut, dahulukan ayah. Ayah 3 kali disebut dalam satu hadis. Ibu 3 kali disebut dalam satu hadis, ayah sekali. Kalau begitu caramu berpandang, berarti setan lebih penting dari bukan setan. Karena nama setan lebih banyak disebut di Al-Quran daripada nama para nabi. Berarti setan lebih dari nabi. Persoalan banyak-banyak. Bukan. Kau tak akan bisa menikmati sinar mentari kalau kau tak dilahirkan dari rahim dia. Itu bagaimana membalasnya? Itu dia. Jemaah. Hati-hati nih, bukan pula kita mau merendahkan ibu. Tidak. Kualitas itu tentu utama. Belum tentu. Lebih utama mana? Supir apa penumpang? Supir. Tapi kalau kita di bis-bis itu utamakan penumpang. Utamalah penumpang. Udah, masa utamakan supir. Jalan itu bis. Coba itu. Coba. Atau nanti dia utamakan orang hamil, utamakan lansia dan seterusnya. Lah sedangkan kita bos perusahaan. Waktu itu naik, kalau negara maju itu busway. Walau orang-orang hebat naik busway. Masa lebih utama si orang hamil? Lebih hebat si orang hamil dari kita yang bos perusahaan? Tapi kan tidak. Di bus itu tetap disebut utamakan. Nah itu deh. Jadi utama belum tentu di atas. Cuma ada prioritas. Ayolah jamaah, serius-seriuslah kita berfaham. Oke? Nah, jadi aku kata Allah, kemudian ibumu, ayahmu. Hati-hati berpikirnya kalau banyak disebut berarti lebih hebat, lebih enggak juga jamaah. Oke ya? Kemudian dari Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Amr yang mengatakan ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Dia kata, ini uridul jihad, aku mau perang ya Rasulullah. Aku mau perang ya Rasulullah. Qala ahayyun abawaka, ayah makmu masih hidup? Naam, qala fafihi ma fajahid. Maka pada keduanya berjihadlah engkau. Ini orang bahaya nih. Orang akan mengatakan lebih penting urus orang tua daripada perang. Tidak juga. Kalau peperang itu sudah skala masif, yang tidak bisa tidak kita mesti terlibat meninggalkan orang tua, maka orang tua mesti ditinggalkan. Masif dia, Bang. Iya. Perang massal. Iya. Masa kita nggak ikut terlibat perang? Karena ikut hadis ini? Nggak bisa juga. Ini selama masih mungkin dihandle oleh pasukan lain. Kita urus orang tua. Lah tapi kalau sudah dia macam sekarang, di sebahagian negeri, begitu hebat peperangan, orang semua berperang menghadapi musuh yang menganeksasi negeri kita, tahu-tahu kita hanya sibuk ngurus popok orang tua. Wah itu nggak betul. Nggak betul ya. Inilah resikonya kalau kita lihatnya separuh-separuh. Ya. Namun prinsipnya pada orang tua pun kita bisa berjihad. Kita bisa berjihad. Yuk kita teruskan.
Berkata Syekh Al-Faqih Abu Lis As-Samarkandi, di dalam hadis ini menjadi petunjuk bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama dari berperang di jalan Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat tadi agar dia an yatrukal jihad, dia meninggalkan jihad, wajtaghila bi birril walidaini, dan dia sibuk berbakti kepada kedua orang tua. Hakatan naqul, begitu juga kita mengatakan innahu la yajuzu lil rajul an yakhruja lil jihad fi sabilillah idza lam ya'dhan lahu abawahu. Tidak boleh seseorang itu pergi perang di jalan Allah kecuali apabila kedua orang tuanya mengizinkan. Malam yaqa'in nafiru aman, selama tidak terjadi peperangan dalam skala masif. Watakunu ta'atul afdala min al-khuruj ila ghazwi. Patuh kepada orang tua lebih utama dari pergi berperang. Patuh kepada orang tua lebih utama daripada pergi berperang. Kesudahan di sini lebih pakainya. Tak mau dia pergi perang. Nah, orang tua aja lah, orang tua saja. Okey, satu si fulan. Fulan yang ini pun orang tua saja, orang tua. Fulan yang itu pun kesudahan siapa pergi perang? Lah lantas untuk apa itu kapling surga bagi orang yang berjihad? Jom, ngajinya mesti luas. Saya tetap ulang-ulang tanya kepada narasumbernya. Jangan paham-pahamkan sendiri. Kecuali kalau narasumbernya memang jengah untuk ditanya. Udah jangan tanya, nanti berkelahi. Ya. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari atuknya. Atuknya bilang, aku pernah tanya Rasulullah, man abir? Kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah? Rasul jawab, ummuka, makmu. Dia tanya lagi, summan, siapa? Rasulullah. Rasulullah jawab, ummuka, makmu. Kemudian ditanya lagi, summan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, makmu. Barulah summan, dia tanya lagi, Rasul, abaka, ayahmu. Summal aqrabu wal aqrabu. Kemudian yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Jadi macam gelombang air yang kalau kita jatuhkan sesuatu kan dia ke kanan ke kiri. Itu ada istilahnya dalam fisika aja, istilah gelombang itu. Nah, begitulah prioritas itu. Jadi nomor satu emakmu, ayahmu, baru yang lebih dekat. Paham insyaallah nih? Kan? Kemudian ini pun kita potong-potong apanya sanadnya. Dari Zaid bin Ali, ini ya, dari Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari atuknya. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Law alima Allah anna syai'an min al-uquqi adana min ufin la naha 'an dzalik." Kalaulah Allah tahu ada sesuatu perbuatan durhaka yang lebih rendah dari mengatakan pasti yang lebih rendah pun Allah larang. Ternyata di Al-Quran nggak ada yang lebih rendah dari kata Bukan berarti Allah nggak tahu, bukan. Ini untuk menunjukkan benda yang dipandang kecil saja sudah bernilai hebat durhakanya kepada orang tua. Falyamalil 'abdu ma syaa aman. Kalau dia mengahkan ke orang tuanya, kemudian kata hadis ini, buatlah apa yang mau dia buat. Dia tak akan pernah masuk ke dalam surga. Buatlah orang baik apa yang akan dia buat. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Tetapi fokusnya bukan jamaah. Bukan Fokusnya adalah kau sengaja menyakiti orang tuamu. Itu fokusnya. Jadi bukan ahnya. Yang mungkin di sebahagian orang menganggap itu paling rendah. Jadi kuncinya sengaja menyakiti. Lah kepada kita pula orang tua, lapang-lapangkan dada aja, kenapa sih kepada anak? Sakit kali hati aku, ya Allah. Kalau cara saya, sesakit-sakitnya itu tetap anak kita. Kenapa kita orang tua ini nggak lapang dada?
kepada anak. Jadi gini jemaah, saya pun nggak baca penuh artikel itu. Ada lama sudah. Artikel itu kira-kira menceritakan andailah ibu Malin Kundang seorang yang bijak. Takkan anaknya jadi begitu. Bukan kita meyakini ada peristiwa Malin Kundang, itu mau ada mau enggak urusan kita, apakah itu mitos, legenda, atau apa. Tentu masyarakat lokal yang punya kisah itulah yang bertanggung jawab. Kita hanya mencoba. Artikel itu kira-kira begitu. Andailah orang tua Malin Kundang bijak, takkan dia jadi anak durhaka. Wah, maksud saya macam kita orang tua-tua ini biasalah. Sikit kali hati awak, Pak. Lebih didulukan ya kawannya daripada awak. Ya macam mana lagi? Kita orang tua ini nggak bisa bilang, guys, bro, mana bisa dia sama kawannya nyambung. Guys, gitu. Awak pula bilang, nggak sopan kok ya. Nggak bisa, nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi dia ngomong sama kawannya enak aja. Udah nggak ngerti-ngerti lagi. Tahu-tahu awak bilang lebih suka dia sama kawannya. Aku yang melahirkannya, Pak. Nggak usah kau bilang pun kita tahu kau yang melahirkannya. Lapang-lapang dada aja kenapa sih? Iya udah kerja dia. Gaji pertama. Bukan orang tua dikasihnya. Kongko-kongko dia sama kawannya. Iya Allah Pak. Bagi saya orang tua begini lucu. Bagi saya lucu. Ya bagus lah dia kongko-kongko sama kawan. Iya. Kan iya Pak, tapi maunya kita lah orang tua dulu. Alah. Kalau cara aku lah Bang Is, lucu aja Pak nengoknya nih. Kan? Ya Pak, sakit kali itu. Rugi. Biar dia kongko sama kawannya. Salah-salah nanti kawannya pula yang traktir. Kita, orang tuanya. Kenapa dia traktir kita? Karena dia tahu aku ditraktir anak bapak ini. Anak ibu ini. Bisa gitu? Bisa nggak gitu? Bisa. Coba dulu. Tapi ini lah lucu saya kadang-kadang nengok orang tua ini. Lucu. Mudah kali nangis, mudah kali sakit hati, mudah kali salah paham kepada anaknya. Didulukan yang bininya Pak dari awal. Ya Allah ya salam. Ngapa begini kali? Dulu kan ya lakinya pada awak. Okeylah, kata awak. Cemana tak didulukannya? Dia seketiduran sama lakinya. Mau abang dia tidur sama abang? Didulukan ya abang? Astagfirullah. Mana lagi? Kenapa? Luas. Jawab. Luas. Kalau luas cara kita baru faham. Ayam penyet pun rasanya udah macam lebih dari rendang lagi. Nggak ada jongnya Ustaz ya? Nggak ada. Ayam penyet pun itu lebih enak dari rendang. Kalau pikiran tuh luas. Di muka bumi ini, aku lupa tahunnya, sudah ditetapkan tuh rendang makanan paling enak. Di muka bumi ini. Cuma saya lupa tahunnya. Enak rendang awak makan. Kalau pikiran tu sempit, tetap tak enak. Boleh paham nih? Kan? Ayolah, kita sebagai orang tua. Nanti ini kan awak sebarkan. Mudah-mudahan ditonton orang. Oke? Jadi bukan persoalan ahnya itu. Tapi persoalan sengaja kau sakiti. Sengaja kau sakiti. Di situ persoalannya jemaah. Tapi bahwa orang tua salah faham lah, kita mana bisa kuasai hati orang. Jemaah. Oke? Yo, kita teruskan. Silakan. Berkata Syekh Abdul As-Samarkandi, laulam yadhkurillahu ta'ala fi kitab hurmatul wa lam yusi bihi malakana yu'raf bil aqli anna hurmatahuma wajibatun. Andai Allah Ta'ala tidak menyebutkan di dalam Al-Quran kewajiban menghormati orang tua, dan andai pun Allah Ta'ala tidak memberikan wasiat agar anak berbakti kepada orang tua, kebaktian kita kepada orang tua itu yu'rafu bil aqli, dapat dipahami secara akal. Bahwa
penghormatan, penghargaan kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Anda nggak pakai agama sekalipun, akal manusia mengajari bahwa kau wajib menghormati orang tuamu. Itu nggak perlu pakai agama sebetulnya. Wa kana al-wajib 'ala 'aqil an ya'rifa hurmatahuma. Wajib orang berakal memastikan, mengenal penghormatan kepada kedua orang tuanya. Wa yaqdiya haqqahuma, memenuhi hak-hak keduanya. Fa kaifa, betapa hal itu terjadi sedangkan Allah Ta'ala sesungguhnya telah menyebutkan di seluruh kitab yang Allah turunkan. Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan maksudnya Al-Quran. Allah perintahkan di seluruh kitab itu. Allah wahyukan kepada seluruh nabi. Allah wasiatkan mereka para nabi agar menyampaikan penghormatan kepada orang tua, mengetahui, memastikan hak-hak kedua orang tua. Allah jadikan kerelaan Allah pada kerelaan orang tua, kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Jelas itu. Tetapi bukan pada hal-hal yang terkait dengan kedurhakaan. Ini jemaah. Orang tua katakan, kau dilamar si fulan, wahai fulanah, aku nggak setuju. Oke. Tapi anak melihat inilah yang pas untuk dia. Maka diperlukan permufakatan orang tua dan anak. Karena yang akan membahterai rumah tangga itu adalah anak, bukan kita. Orang tua kata yang kerja. Ini ekstrim, contoh ekstrim. Yang kerja. Padahal ibadahnya nggak jelas. Si anak kata, ini memang tidak kerja. Tapi pemasukannya adalah, ya mungkin dia hanya jual-jual telur gulung saja. Tapi ibadahnya bagus. Haruskah si fulanah ikut cakap orang tuanya? Jelas tidak. Oleh karena pilihan orang tuanya tidak mengerjakan ibadah. Adakah diterima orang yang membimbing dirinya sendiri tidak bisa, lantas ingin membimbing kita? Tidak betul. Barulah nanti dibilang anak durhaka, nggak ikut cakap orang tua. Coba, jangan. Oke. Wa yuqalu salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Disebutkan ada 3 pasang ayat Al-Quran. Kalau sebut satu, mesti sebut satu. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah tidak terima satu tanpa pasangannya. Aulaha, yang pertama. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salah wa atuz zakah. Banyak contoh seperti ini, di antaranya Al-Baqarah 43. Tegakkan sembahyang, datang atau tunaikan zakat. Maka siapa saja yang sembahyang walam yu'ti zakat, dia tidak tunaikan zakat, lam tuqbal minhu sholatu, sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang zakat, sembahyang zakat. Ya, awak miskin, apa yang awak zakatkan? Jadi nggak terima sembahyang awak? Tidak, semua itu ada syarat. Tentu yang berzakat adalah yang sanggup. Jadi kalau tidak sanggup, tentu taklah masuk dalam ayat ini. Satu ya. Wasaniyatu, yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullah wa rasul. Patuhlah kalian kepada Allah dan Rasul. Banyak ayat seperti ini, di antaranya Ali Imran 132. Faman atau Allah walam yuti'i Rasul lam yuqbal minhu. Siapa saja patuh kepada Allah tapi tidak patuh kepada Rasul, kepatuhannya lam yuqbal, tidak diterima. Jadi patuh Allah mesti patuh Rasul. Jangan tawar-tawar. Yang ketiga, pasal satu qala ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di antaranya surat Luqman ayat 14. Faman syakarallaha wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Siapa saja yang bersyukur berterima kasih kepada Allah tapi tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, tidak diterima terima kasihnya itu. 3 pasang ayat. Sembahyang zakat, patuh Allah, patuh Rasul, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada orang tua. Pak, orang tua saya ini non-muslim, nggak ada ayat sebutkan Islam. Terima kasihlah kau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu yang Islam. Nggak ada. Yang disebut hanya kepada kedua orang tuamu.
tetap terima kasih. Dari mana pelajarannya kalau sudah beragama Islam, orang tua yang non-muslim kita putus hubungan? Nggak ada pelajarannya. Sampai kalau dia sudah jadi muslim, binnya bin Abdullah. Dari mana pelajarannya? Ya binnya bin ayahmu lah. Dia muslim. Dan dia non-muslim. Belakangan jadi muslim. Binnya bin siapa? Bin ayahnya. Kenapa dipakai jadi bin Abdullah? Makanya, kan di masyarakat begitu. Dari mana dapatnya itu? Tapi hanya kafir. Lah Umar bin Khattab. Khattab kafir tidak? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal kafir. Ikrimah anaknya. Terus apa masalah? Ini tahu-tahu ganti. Sampai orang tuanya meninggal pun dilarang untuk datang. Karena nggak boleh. Agama berbeda. Saya kata nggak ada, datang. Silakan. Orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal, datang. Apa masalahnya? Mau antar ke kuburan, ikut. Antar ke kuburan. Tapi kuburan non-muslim, Pak. Ya, belatung nggak ngerti itu, yang masuk muslim apa nggak muslim. Bagi dia, asalkan sehat, senang kali dia. Belatung tadi. Nggak tahu dia itu. Masuk aja, pergi antar. Awak boleh ke lokasi kuburannya. Masuk, silakan. Apa masalah? Masalahnya apa? Yang nggak boleh ritualnya. Bila mereka doa. Boleh awak berdoa? Boleh. Tapi bukan doa macam orang tu. Doalah kau kepada Allah. Apa doa kau minta sama Allah? Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk ayah awak, untuk emak awak yang non-muslim di dalam kubur. Apa yang terbaik menurut Allah? Hanya Allah yang tahu. Selesai. Apa masalah? Boleh paham nih? Oke? Oke. Dalil atas yang demikian itu, kata Syekh Abu Lis As-Samarkandi, adalah maruya yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Innala anatul ini tabturu asla walidihima idza aqahuma. Sesungguhnya murka kedua orang tua itu dapat memutuskan asal anak keduanya. Jadi orang tua murka sama kita. Idza aqahuma, apabila anak itu durhaka kepada orang tuanya, itu bisa memutuskan asal hubungan anak dan orang tua. Ibarat kata, kalau cara kita sini mungkin parit, kering parit itu. Sebab durhaka. Jadi tak bisa terhubung lagi. Secara spiritual. Jangan secara fisik tetap bahwa saya anak si fulan. Macam mana orang tuanya tidak mengakui anaknya, itu tetap anaknya. DNA-nya nggak bisa dihubungi. DNA-nya nggak bisa ditolak, nggak bisa diputus. Tapi secara spiritual, secara jiwa, itu mesti mengalami kekeringan. Ibarat gulai kurang garam. Betul, secara agama. Jiwa, ya, secara jiwa. Idza aqahuma, apabila anak itu durhaka kepada orang tuanya. Faman arda walidayhi, siapa yang membuat orang tuanya senang, faqad arda khaliqahu. Sungguh dia membuat Allah senang. Orang tuanya main judi, minta duit sama anaknya. Kalau dikasih duit main judi, orang tuanya senang. Maka kasih ajalah duit supaya main judi. Dan Allah pun senang. Begitu jadinya? Kan tidak. Mana bisa? Itu tadi Bang Haji itu. Hadis itu pun begitu juga. Dia mesti dipahami secara luas. Wa man akhata walidayhi faqad askhata khaliqahu. Siapa saja yang membuat murka kedua orang tua secara sengaja, askhata, maka sungguh dia secara sengaja membuat murka Allah Taala. Wa man adraka walidayhi aw hadahuma falam yabirrahuma. Siapa saja masih ada kedua orang tuanya atau salah satulah, kemudian dia tidak berbakti kepada keduanya, itu masuklah dia ke dalam neraka. Fa'abadullah, Allah menjauhkan orang itu dari Allah Ta'ala. Jadi tetap saja, gini jemaah, nggak usah pakai dalil agama, tetap saja Anda wajib menyenangkan orang tua selama tidak membuat, kalau secara agama, murka Allah Ta'ala. Tapi macam kita orang tua-tua ini, maksudnya bukan tua umur ya, karena masih orang tua di sini, walau umurnya muda, kalau dia punya anak juga disebut orang tua, itu maksudnya. Jadi kita sebagai orang tua ini lapang-lapang dada aja, kenapa sih?
Iyalah dah kaya kau sekarang ya. 3 bulan kau nggak ke rumah aku. Kan nggak enak si anak jadinya. Kita asik nuntut saja. Nggak usah kau datang pun nggak apa. Yang penting hidup kau nyaman. Itu kami bagi orang tua sudah senang. Kan enak anak seperti itu. Jamaah. Ini kita asik nuntut kepada anak. Biar jamaah. Kita sekejap saja itu ngurus dia. Kan? Selebihnya dia akan menjalani hidup. Oke, minta izin saya kepada yang sepuh-sepuh, kan? Oke. Ditanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? Rasulullah kata, "Salatul waqtiha," sembahyang pada waktunya. Summa birrul, kemudian berbakti kepada orang tua. Summal jihadu fisabilillah, kemudian berperang di jalan Allah. Tengok tuh. Sembahyang, berbakti, berperang. Tapi yang heroik mana nih? Sembahyang, berbakti, dan berperang. Yang heroik di hadapan manusia yang mana? Yang di depan manusia. Berperang yang heroik. Yang heroik. Oh, itu yang berperang. Heroik itu jadi hero. Wah, jadi hebat di depan orang. Itu perang. Nah, pada faktanya lebih banyak mana diambil orang? Sembahyang, berbakti, atau perang? Yang hero tadi. Sembahyang. Orang lebih suka sembahyang atau jadi hero? Fakta. Hero. Faktanya hero. Orang lebih suka dikenal. Oh, ini pejuang Islam yang membela ajaran Islam. Dia pun rasa nyaman disebut sebagai tokoh Islam. Mengapa? Ada heroisme di situ. Tetapi Rasulullah katakan tidak. Sembahyang, kemudian berbakti, baru kemudian berperang. Jangan pula salah. Tak penting perang, salah. Perang itu penting. Jamaah, nggak mungkin itu. Nggak penting-penting. Tapi maksud saya, dudukkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Oke. Seterusnya dari Farqad As-Sabakhi. Dia mengatakan, aku membaca sebahagian kitab-kitab. Fi ba'dil kutubi. Ku baca pada sebahagian kitab. Annahu la yanbaghi lil waladi an yatakallama syahida walidayhi illa bi'idznihima. Tidak pantas seorang anak cakap-cakap apabila dia nampak orang tuanya kecuali dengan izin keduanya. Hampir begitu. Kita cakap, mak ayah kita dari situ, jangan kita dahului. Wala yamshi baina ahdihima, tak pantas dia jalan di depan keduanya, di kanan keduanya, di kiri keduanya, wala an shimalihima. Tak pantas. Kecuali keduanya memanggilnya, fayujibuhuma, penuhilah panggilan itu. Tetapi hendaklah dia yamshi khalfahuma, berjalan di belakang keduanya. Sebagaimana seorang budak berjalan di belakang tuannya. Begitu mestinya. Sopan santun itu. Ya, nggak bisa ditolak itu. Tetapi mau hati-hati, saya sebutkan tadi. Jangan kita merasa macam Amtenar Belanda terhadap anak-anak kita. Jamaah, ini hati-hati. Jadi, Bang, iya, jadi kita harus mampu sesuaikan. Agama tidak kita langgar, tapi situasi harus mampu kita lihat. Karena situasi anak sekarang berbeda dari kita dulu. Jangan kita menuntut-nuntut saja, kasihan. Makanya anak, tidak izin saya kepada semua. Dia nyaman di luar rumah atau di rumah? Di luar rumah. Kenapa? Karena mesti kita cari. Kenapa? Jamaah. Kita harus cari tahu. Mestinya kan, ini ungkapan Arab ya, ini bukan Al-Quran, apa hadis juga bukan. Baiti jannati, rumahku adalah kebunku, tamanku. Bahasa Sanskertanya surga atau suargaku. Namanya taman kan nyaman. Tapi kan anak-anak kita nggak nyaman. Kalau bukan panasnya, lah panas normal kan. Tapi dia rasa lebih enak di luar. Maka dia tahan kongko-kongko di luar. Coba ini. Ada apa kita orang tua?
Ya, ada apa kita orang tua? Nah, baik, hati-hati ya. Disebutkan waktu kirana rajulan jalan Islam, ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Lalu dia kata, ya Rasulullah, inna ummi kharafan indi. Ibuku asingigau aja ya Rasulullah. Asingigau dekat aku. Padahal aku kasih makan dengan tanganku, ku kasih minum, waktu wuduk ku wudukkan. Kadang kalau mau berjalan ku panggul dia di belakangku. Apakah tindakan aku kasih makan beliau, kasih minum beliau, wudukkan beliau, aku panggul dia kalau kemana-mana, jaza itu apakah aku dipandang sudah membalas jasanya? Kata Rasulullah, tidak. Wala wahidatun min mi'atin. Walau cuma 1% pun kau belum balas jasa orang tuamu itu. Walakin aku hasanta. Cuma kau sudah orang yang berbakti. Wallahu yusibuka 'alal qalili katsiran. Allah akan balas kebaikanmu itu. Walau tak sampai 1%, Allah akan kasih pahala yang banyak. Itulah berani saya katakan jamaah, supaya jangan salah paham. Hadis ini riwayat Imam Turtusi, marfu sampai kepada Rasulullah. Imam Bazar juga, Imam Bukhari juga riwayatkan hadis ini. Makanya saya berani mengatakan, jasa itu nggak bisa dibalas. Karena nggak ada ukurannya. Si Fulan ngasih kita 1.000, bisa kita balas 1.000 rupiah. Tapi si Fulan menunjukkan alamat seseorang yang sedang kita cari. Itu macam mana balasnya? Supaya seimbang. Coba dulu. Ada ukurannya? Nggak ada. Makanya Rasul bilang 1% pun nggak ada. Karena memang nggak bisa diukur. So, dia benda yang abstrak. Nggak bisa, Bang. Orang ngasih saya segelas kopi dengan kadar kemanisan sekian. Itu bisa diukur. Tapi kebaikan dia memberi saya segelas kopi itu macam mana mengukurnya? Macam mana balasnya? Nggak, ukurannya. Nggak bisa. Tapi saya pasti bisa membalas segelas kopi itu. Pasti saya bisa balas. Karena memang ada ukurannya. Tapi kebaikannya itu macam mana? Balasnya itu loh. Makanya saya berani katakan kita nggak bisa balas kebaikan orang. Nggak akan bisa balas. Jadi cakap Rasulullah ini bukan ngecap, bukan ngeles. Itu macam mana cara membalas kebaikannya itu? Makanya nggak ada seimbang. Karena itulah maka hadis Rasulullah keluar, kesempurnaan seorang mukmin diantaranya adalah mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik. Itu loh. Terima kasih atas baik orang sama kita. Itu artinya udah kebalas Ustaz. Belum juga. Tapi paling iya. Macam mana abang balas kebaikan dia? Iya. Dia kan bukan abang bilang ucap terima kasih. Ucap terima kasih. Jadi kebaikan hati itu terbalas dengan terima kasih. Bisa senang hati dia tuh. Walaupun dia jawab sama-sama. Oh, sama-sama. Bisa balas. Tapi bahwa mungkin dia senang ya mungkin ada ya. Dengan ucapan terima kasih itu. Oke. Kadang-kadang kan orang bilang jangan kan dia membalas terima kasih pun enggak, ada kan gitu kan. Kalau itu keliru. Kan, itu kan kita ngajinya ujub tuh. Ya. Ujub ketika berbuat baik mengharap balas itu ujub. Nah, jadi kalau kita mengucapkan terima kasih berarti kan kita udah berarti senang sama dia. Menurut kita. Iya, kita sudah selesai. Dia berbuat baik pada kita. Iya. Batas itu aja, Ustaz. Selesai. Tetapi tentu kan kita tidak mau cukupkan pahala sebatas itu. Yeah. Kita mau pahala kita lebih. Maka kita buat baik juga sama dia. Kalau seandainya Ustaz kita kembalikan terima kasih tadi, tapi kita dengan membagi nilai, katakanlah uang. Bisa juga. Bisa juga. Tapi apakah sudah terbalas? Senang hati orang waktu dia nolong kita? Kan nggak bisa. Macam mana cara nggak sekarang gini supaya mudah. Ada. Kita minum kopi. Enak nggak? Enak. Ngukur enaknya cuman Di mulut kita. Kita sendiri lah yang tahu. Ya kan abang bilang enak. Saya pengen tahu enak itu macam mana. Ya, abstrak juga itu. Ada. Saya minum enak juga. Apakah enak saya sama dengan enak apa? Betul. Itu yang saya maksudkan. Jadi macam mana kita
mengetahui kebaikan hati, membalas kebaikan hati orang itu macam mana. Walau ucap terima kasih. Atas itu maka diperlukan sikap kerendahan hati kita atas kebaikan orang kepada kita. Gitu loh. Kita perlu hargai kebaikan orang. Tapi kan di masyarakat nggak gitu. Gitu. Itu. Kita nggak gitulah ya. Terima kasih tadi. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya Urwah. Kata ayahnya, maktubun fil hikmah. Sudah tentulah itu kepastian dalam sebuah hikmah. Apa itu? Mal'unun man la'an abahu. Murkalah orang yang memurkai ayahnya. Mal'unun man la'ana ummahu. Murkalah orang yang memurkai ibunya. 2. Mal'unun man sadda anis sabil. Murkalah orang yang memalingkan orang dari jalan kebenaran. Adallal a'ma anit tariqi, atau orang yang menyesatkan jalan orang buta. Ya, orang buta kita ganggu sehingga jalan dia tak tentu lagi. Mal'unun man dzaba bi ghairi bismillah taala. Murkalah orang yang menyembelih hewan menggunakan nama selain nama Allah taala. Murkalah man ghayyara tukhumal ardi. Murkalah orang yang mengubah patok batas tanah. Ya'ni al-hadd alladhi baina ardihi wa ardi ghairihi. Patok batas tanah dia dan tanah orang lain. Wa yuqalu ya'ni alamatul harami. Itulah tanda-tanda haram. Apa makna la'ana abahu? Murkalah orang yang memurkai ibu ayahnya. Murkalah orang yang memurkai ibunya. Apa maksudnya itu? Yani amila amalan yal'anu bihi abawahu fasarakana huwa alladhi la'anahuma. Yaitu dia berbuat perbuatan yang yang terakhir tadi itu apa? Di terjemahan. Berbuat perbuatan. Cak mari. Bukan. Terkutuklah orang yang menyembelih binatang, terkutuklah orang yang berbuatan. Yang masuk dekat mengutuk ayahnya itu mengutuk orang melakukan sebuah perbuatan menjadi ya. Nah, jadi terkutuklah atau dimurkailah orang itu artinya orang itu berbuat perbuatan yang mengakibatkan orang tuanya dimurka orang. Jadi dia buat perbuatan. Saya tak mau bilang terkutuk lah. Maka bahasanya saya haluskan tadi. Murkalah orang yang ia memurkai orang tuanya. Maksudnya macam mana? Dia buat perbuatan. Gara-gara perbuatannya itu orang tuanya dimurkai orang. Maka seakan-akan dia memurkai orang tuanya sendiri. Kan itu gara-gara kaulah kami jadi malu. Kata orang tuanya. Itulah maksudnya. Nah, jadi kita diharamkan berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak mencoreng muka orang tua. Jadi kalau kita berbuat perbuatan-perbuatan yang mencoreng orang tua, ya kita murka di sisi Allah Ta'ala. Saya dari dulu hindari gunakan kata-kata kutuk. Dari dulu. Saya tidak gunakan kata-kata itu. Karena saya rasa terlampau mengerikan kata-kata itu. Makanya saya gunakan kata-kata tadi murka. Dimurkai anak itu. Karena gara-gara perbuatannya, kedua orang tuanya jadi jelek. Gara-gara perbuatanmu orang tua jadi jelek. Maka dengan sendirinya kau pun jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, annahu qala, Rasulullah mengatakan, inna min akbari dzanbi an yasubba rajul walidayhi. Termasuk dosa besar seorang anak memaki kedua orang tuanya. Ditanya Rasulullah, kaifa yasubbu walidayhi? Macam mana anak memaki kedua orang tuanya? Rasulullah katakan, yasubbu aba rajul fa yasubbahu. Dia memaki ayah orang, maka orang itu memaki ayahnya. Dia memaki emak orang, maka orang itu memaki emaknya. Itulah termasuk kau durhaka sama orang tuamu. Ingat lagi dulu anak-anak, waktu kita mau berantem. Nah, ini ayah dia, ini bapak dia. Berani nggak kau mijaknya? Nah, itu lagi kira-kira. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita memaki ayah orang, lantas orang memaki ayah kita, berarti kita memaki ayah kita sendiri. Kita memaki emak orang, orang memaki emak kita, berarti kita memaki emak kita sendiri.
apalagi langsung ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.